Baik, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya ya, Nugroho Notes. Kali ini tema yang saya bawakan adalah tentang tanaman kehutanan ya, terutama tanaman yang diambil kayunya. Ada jati, ada mahuni, ada sengon, ada gemelina, ada jabon. Jadi 5 tanaman ini yang akan kita bahas pada tema kali ini ya. Barangkali ada yang belum kenal dengan saya adalah Adi Nugroho, di mana saya membantu mengawal produk-produk agro PT Natura Nusantara, juga produk-produk hama penyakit PT Natura Nusantara. Tanaman yang akan kita bahas ada 5 ya, tanaman kehutanan di sini akan kita bahas ada 5, ada jati, ada mahoni, ada sengon, gemelina, dan jabon. Ya, mulai dari yang awal dulu ya teman-teman, mitra-mitra, sahabat-sahabat semua. Ya, jati, siapa yang tidak kenal jati? Tanaman jati ini adalah tanaman yang banyak dibudidayakan dari sejak awal karena memang nilai ekonomisnya yang cukup tinggi ya, nilai ekonomisnya yang cukup tinggi. Bahkan sudah mulai banyak yang dibudidayakan ya dengan perlakuan kultur jaringan ya, dengan membuang cabang-cabangnya, sehingga jati super ataupun jati emas ini bisa agak lebih pendek umurnya dibandingkan jati-jati yang biasanya di perhutani itu yang sampai di atas 20 tahun ya. Ada jati unggul, ada jati super yang umurnya rata-rata lebih pendek daripada jati-jati yang lain ya. Ini ada, saya sebutin ada 5: jati super, jati jumbo, jati emas ya, jati perhutani, dan jati unggul ya. Nah, bagaimana pemupukannya? Secara umum adalah kita tanam di lahan, kita tentu sudah siapkan lahannya, lubang tanamnya dan sebagainya setelah 1 bulan dan seterusnya. Maka di dalam lubang tanam ini kalau kita mau menggunakan dengan pupuk kandang bisa kita berikan dari sejak awal ya, ditambah dengan TSP ya, boleh juga di situ ya, kita aduk rata di situ. Kemudian bisa juga kita tambahkan 1 sendok supernasa ditambah dengan 1 sendok glio ya. Ya, 1 sendok glio ini kita campurkan pada lubang tanam ya, karena ini adalah pupuk-pupuk yang slow release ya. TSP adalah slow release, SPR ini ataupun supernasa ini adalah juga slow release, jadi diberikan dari sejak awal ya. Atau kalau kita menggunakan dengan granul ya, bisa juga kita berikan dengan granul ya. Selain pupuk kandang dan pupuk makro ya, pupuk kandang TSP sekaligus kita tambahkan dengan granul kurang lebih sekitar 20 gram per lubang tanam ya. Ya, kurang lebih sekitar kita masukkan 1 minggu di situ, baru kemudian kita masukkan tanamannya. Nah, untuk pemupukannya ya, dalam 1 tahun kita memerlukan NPK kurang lebih sekitar 50 gram ya. Ini selama 1 tahun ya. NPK 50 gram per tanaman per tahun. Jadi kalau nanti kita akan memupuk 2 kali, kita bagi 2. Kalau kita mau memupuk 3 kali, kita bagi 3. Nah, di tahun kedua kita memberikan NPK-nya 100 gram. Kemudian di tahun ketiga kita berikan 150 gram per tahun per tanaman. Jadi nanti kalau mau kita bagi 2 atau mungkin kita berikan pupuknya 2 kali, maka kita bisa berikan dibagi 2 atau dibagi 3. Nah, untuk penggunaan supaya tanaman kita menjadi lebih baik perkembangannya ya, maka kita tambahkan supernasa ya, 25 gram per tanaman ya pada tahun pertama ya. 25 gram per tanaman atau kurang lebih ya sekitar 1,5 sendok makan lah ya, kurang lebih ya. Tapi kalau dirasa misalnya mungkin terlalu berat ya, misalnya terlalu banyak ya, kalau kita hitung nanti jumlah tanamannya, maka jumlahnya akan lebih daripada 6 kilo. Maka bisa kita lakukan itu pemberian per kali aplikasi ya, supernasa ini per kali ke aplikasi 6 kilo per hektarnya. Bisa digunakan dengan tabur langsung, yaitu kurang lebih sekitar 1,5 sendok teh ya, kurang lebih, atau sepucuk sendok teh. Kemudian bisa dilarutkan, jadi kita ambil air 10 liter air. Nah, pada saat penyiraman yang pertama ya, bisa kita tambahkan dengan glio ya, 1 sendok supernasa sampai 2 sendok supernasa ditambah dengan 1 sendok glio, dilarutkan, kemudian langsung kita siramkan pada penyiraman yang pertama ya. Penyiraman yang pertama ya, ini dilakukan dalam 1 tahun itu 3 kali. Jadi nanti kita lakukan
3 kali dalam 1 tahun, maka setahun dikalikan 3. Di tahun kedua dosisnya kita tambah ya, jadi 25 gram per tanaman atau kita menggunakan 7 kilo per hektarnya ya. Ini bisa ditaburkan langsung, bisa dikocorkan atau disiramkan ditambah dengan air ya. Kemudian di tahun ketiga kita tambah gramnya sekitar 35 gram atau 9 kilo ya. Untuk setahun maka kita lakukan setahun dikalikan 3, jadi 9 kali aplikasi Supernasa ya. Atau kita menggunakan dengan granul ya, bisa juga menggunakan dengan granul. Jadi kita tidak menggunakan dengan Supernasa, kita menggunakan dengan granul ya. Kurang lebih sekitar 100 gram per tanaman ya. 100 gram per tanaman ini akan memerlukan cukup banyak ya. Maka kalau kita hitung bisa kita larutkan dulu dengan air baru kita siramkan, atau kita dengan menggunakan sendok ya, sendok makan ya, kita sekitar 1 sendok sampai 2 sendok makan ya. Atau kita larutkan dulu ya sekitar 5 sendok makan di dalam 10 liter air baru kita siramkan ya, ditambah dengan glio untuk membantu anti jamurnya di awal-awal penanaman ya, sekali atau 2 kali cukup ya. Kemudian 2 tahun pertama kita menggunakan 150 gram per tanaman atau sekitar 6 sak ya, kita lakukan pemberian dengan menggunakan sendok langsung ataupun disiramkan ya. Sama pada umur kita 3 tahun 200 gram per tanaman ya, 7 sak. Jadi kalau ini per aplikasi, kalau setahun 3 kali tinggal kita kalikan 3. Jadi granul kita berikan sama seperti Supernasa, yaitu satu musim tanaman jati hanya 9 kali aplikasi ya, di tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Lalu untuk penyemprotannya bagaimana? Untuk penyemprotannya kita bisa menggunakan dengan Peosinasa dan hormonik ya, dengan dosis 3 tutup per tangki dan 2 tutup per tangki hormonik ya. Kita semprotkan 10 hingga 15 hari sekali sampai sepanjang masih bisa disemprotkan ya. Ya, sepanjang masih bisa disemprotkan. Andai kata sudah terlalu tinggi maka tidak perlu disemprotkan ya. Ya, kita juga bisa menggunakan selain Peosinasa ataupun dengan hormonik, kita juga bisa menggunakan dengan BSA, biang subur alami ya, biang subur alami. Itu 2 tutup ya, larutan yang sudah dicampurkan dengan hormonik ya. Jadi kita ambil BSA, kita campur dengan hormonik, kita diamkan dulu kurang lebih 1 minggu. Nah, larutan tadi yang campuran tadi kita ambil 2 tutup per tangkinya ya, baru kita semprotkan. Dan setiap 10-15 hari sepanjang masih bisa disemprotkan di bagian bawah daunnya. Andai kata itu sudah tidak bisa disemprotkan, bisa kita tidak melakukan penyemprotan, jadi cukup dilakukan di penyiraman atau penaburan pupuk di bagian bawah tanaman. Kemudian mahoni ini jenisnya yang saya tahu ini ada hanya 1 dan umurnya rata-rata sekitar 10 tahun ya. Dan biasanya ditanam-tanam di pinggir jalan atau tanaman yang jalan-jalan besar ya. Ini tanaman-tanaman tahunan yang biasanya untuk peneduh di jalan ya. Ini rata-rata umurnya sekitar 10 tahunan ya. Kalau jati tadi bervariasi, kalau mahoni hanya sekitar 10 tahunan. Dan jenisnya mungkin ada beberapa, tetapi yang umum hanya mahoni ya hanya 1 ya. Rasa gitu, karena warna dan alur daripada kayunya berbeda, dan ini bisa dihitung di situ berapa tahun umurnya. Nah, pemupukannya kurang lebih juga sama. Pada saat lubang tanam diberikan dengan pupuk kandang ataupun TSP, bisa kita tambah dengan 1 sendok makan SPR dan 1 sendok makan glio untuk membantu supaya pupuk tadi bisa diserap tanaman lebih segera ya. Dan ini adalah pupuk yang slow release ya, TSP itu adalah slow release, Supernasa juga slow release, maka diberikan dari sejak awal ya. Kemudian atau menggunakan kita granul ya, sekitar 20 gram ya, sama seperti pada tanaman jati ya, digunakan per tahunnya 50 gram, 100 gram dan 150 gram ya. Kemudian untuk Supernasanya ini 25 gram ya, sama seperti tadi, 6 kilo per hektarnya. Kemudian 30 gram itu sampai 7 kilo per hektarnya, atau 35 gram 9 kilo per hektarnya ya. Ini dengan cara ditaburkan langsung dengan menggunakan sendok ya, sendok kecil, atau kita langsung berikan di dalam air, kita siramkan pada saat penyiraman yang pertama ya. Ini sangat membantu untuk penyiraman yang pertama, karena saat penyiraman pertama ini tanaman yang masih kecil masih butuh air ya. Jadi sekaligus kita menyiram ya,
Supernasa cukup bagus juga diberikan, ditambahkan dengan Glio, jadi 1-2 sendok Supernasa dalam 10 liter air, kemudian ditambah dengan 1 sendok Glio, kita aduk rata, kemudian kita siramkan sedikit pada tanaman mahoni kita yang masih kecil ya, sekitar 200 hingga 250 mili per tanamannya kita siramkan, dan seterusnya. Kalau kita bisa menggunakan granul, maka granul adalah 100 gram per tanaman ya, atau kalau kita hitung rata-rata sekitar 5 sak ya. Kalau kita terlalu banyak, caranya seperti sama tadi, yaitu kita taburkan ya dengan menggunakan sendok langsung, atau kita siramkan dari sejak awal ya. Kemudian untuk umur yang 2 tahun sama 150 gram, kemudian untuk yang 3 tahun dosisnya bertambah menjadi 200. Ini 1 kali aplikasi ya, jadi Supernasa ataupun granul ini adalah baru 1 kali aplikasi ya, karena ini 3 tahun berarti 3 kali aplikasi, dan per tahun rata-rata sekitar 3 kali ya. Jadi dalam 1 musim mahoni, sama seperti tanaman 1 musim jati, cukup diberikan di awal-awal tahun, yaitu tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga ya. Ini kenapa nanti saya jelaskan di belakang. Kemudian penyemprotannya bisa kita lakukan dengan POC Nasa dan Hormonid dengan dosis 3 tutup POC dan 2 tutup hormonik per tangkinya ya. Kita larutkan, campurkan di situ, kemudian kita semprotkan sepanjang masih bisa disemprotkan. Jadi kalau tidak memungkinkan disemprotkan, tidak usah ya, nggak apa-apa ya, setiap 10-15 hari sekali. Kemudian kalau kita menggunakan BSA, biang subur alami, kita ambil 2 tutup larutan campuran ya. Jadi BSA kita ambil, kita larutkan dalam air, kemudian kita campur dengan 1 botol hormonik, kita diamkan 1 minggu. Nah, larutan tadi kita ambil 2 tutup ya, kemudian baru kita semprotkan ke tanaman ya, sepanjang sama seperti POC Nasa sama hormonik, sepanjang masih bisa disemprotkan. Kemudian tanaman yang ketiga adalah tanaman sengon. Ini juga tanaman yang sangat-sangat familiar dengan banyak teman-teman ya, karena ini banyak digunakan juga untuk tanaman sebagai perabot digunakan alat meja, kursi, dan lain sebagainya, dan termasuk untuk yang lain-lain ya. Jadi kebutuhan kayu ini cukup banyak ya. Ini ada beberapa jenis yang saya tahu, ada sengon laut, ada Solomon, ada sengon merah atau sengon buto, ataupun sengon tekek ya. Rata-rata umur sengon ini adalah sekitar 5 tahun ya, jadi rata-rata 5 tahun ya. Kemudian pemupukannya seperti saya sampaikan adalah kurang lebih juga sama teman-teman ya, sahabat-sahabat agro semua ya. Kita menggunakan dengan NPK yang jumlahnya kurang lebih sekitar 50 gram ya, pada 50 gram ya, setiap 2 bulan per tanaman ya. Ini setiap 2 bulan per tanaman selama 1 tahun. Nah, kemudian 2 tahun yang berikut, tahun yang kedua yaitu setiap 4 bulan 50 gram, tahun yang ketiga 6 bulan 100 gram ya. Jadi setahun cuma 2 kali. Di atas 3 tahun 6 bulan yaitu 200 gram, artinya setahun 2 kali ya. Lalu penggunaan Supernasanya bagaimana? Itu bisa diberikan pada saat awal tanam, pada saat di lubang tanam bisa kita berikan Supernasa dan Glio di awal tanam ya, atau pada saat nanti sudah umur ditanam, kita lakukan pada saat penyiraman yang pertama ya. Kita ambil 1 sendok Supernasa atau 2 sendok Supernasa dalam 10 liter air ya. Bisa juga ditambahkan dengan 1 sendok Glio untuk membantu serangan jamur ya, supaya mencegah serangan jamur pada bagian akar. Bisa kita siramkan di penyiraman pertama setelah penanaman ya. Setelah penanaman tanaman sengon ini, kita siramkan dari sejak awal untuk penyiraman yang pertama ya. Kalau kita lihat pertanaman berapa ya, kurang lebih sekitar 25 gram atau sekitar 1,5 sendok ya, kurang lebih sekitar 1,5 sendok makan ya. Kemudian untuk tahun yang kedua ya, ini tahun yang kedua, ini kita gunakan dengan dosis sekitar 90 gram per tanaman atau sekitar 7 kilo per hektarnya Supernasa ya, kurang lebih sekitar itu. Kita bisa lakukan dengan pemberian dengan menggunakan sendok, atau kita bisa dengan siramkan langsung ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Untuk tahun yang ketiga kita gunakan 35 gram per tanaman atau totalnya kurang lebih sekitar 9 kilo per hektarnya.
Dan ini teman-teman semua, mitra-mitra semua, ini diberikan baru 1 kali aplikasi. Jadi kalau kita 1 tahun menggunakan 3 kali, maka dalam 1 musim ya, dalam 1 musim sengon cukup diberikan 9 kali saja ya. Di atas umur 3 tahun kita tidak memberikan Supernasa lagi atau granul lagi. Ya, sama seperti penggunaan pada tanaman-tanaman kehutanan yang lain ya, kita pada saat lubang tanam sekitar 20 gram. Kemudian di tahun pertama kita menggunakan 100 gram per tanaman atau 5 sak. Kemudian 150 gram per tanaman atau 6 sak, 200 gram per tanaman 7 sak di tahun yang ketiga ya. Ini bisa juga dilakukan seperti dengan Supernasa tadi. Kita ambil sekitar 3 atau 4 sendok, kita masukkan ke dalam air, kita larutkan, kemudian baru kita siramkan ya. Kita ambil kurang lebih sekitar 250 hingga 300 mili per tanamannya, kita siramkan, baru kita tambahkan dengan air untuk dicukupkan penyiramannya, dan begitu seterusnya. Jadi dalam 1 tahun itu 3 kali aplikasi, untuk 3 tahun maka kurang lebih 9 kali aplikasi, dan hanya sampai 9 kali aplikasi saja. Untuk penyemprotan di bagian atasnya kita bisa menggunakan dengan Peocenasa dan hormonik, yaitu dengan dosis 4:2 tutup ya, 4 Peocenasa 2 tutup hormonik per tangkinya. Ini kita semprotkan 10 hingga 15 hari sekali, dan sepanjang masih bisa disemprotkan. Sekali lagi, masih sepanjang masih bisa disemprotkan. Jadi kalau sudah terlalu tinggi tidak usah disemprotkan, tidak apa-apa ya. Peocenasa ini bisa digantikan dengan BSA, biang subur alami ya, dengan mengambil 2 tutup campuran ya, yaitu campurannya adalah BSA tadi, biang subur alami, dilarutkan terlebih dahulu, kemudian ditambah dengan 1 botol hormonik, kita diamkan kurang lebih 1 minggu. Nah, larutan campurannya tadi kita ambil 2 tutup ya, 2 tutup per tangkinya, baru kita semprotkan seperti penyemprotan Peocenasa ataupun hormonik di atas. Ya teman-teman, sahabat Agrow dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pada Gemelina ya. Gemelina ini adalah tanaman jati putih ya. Sebetulnya sama aja ya, jam Gemelina ataupun jati ya, sama tanaman jati-jatian begitu, yang umurnya bisa mencapai sampai 15 tahun. Jadi pemupukannya saya rasa kurang lebih juga sama ya. Saya rasa kurang lebih juga sama. Ini kita menggunakan dengan pupuk makronya dengan NPK ya, NPK atau pupuk majembuknya kurang lebih seperti pada tabel. Di tahun pertama 75 sampai 100 gram per tanaman per tahun ya. Kemudian tahun kedua 75 100, kemudian sama tahun ketiga, tahun pertama 1 tahun pertama, tahun ini, dan tahun yang ketiga ya. Ini tahun yang ketiga maksudnya adalah sama. Kemudian untuk tahan yang grumusol, ini urea atau ZA ya, tahan grumusol kurang lebih untuk ZA-nya 30 sampai 50 gram ZA, dan TSP-nya adalah 20 hingga 25 gram ya. Bacanya adalah seperti itu ya, diurutkan dari tulisan yang ada di sana. Kemudian ZA-nya yang digunakan pada tahun yang kedua adalah 30 sampai 50 gram pada lahan yang grumusol. Kemudian 20 sampai 25 TSP pada tahun yang kedua. Tahun yang ketiga kurang lebih juga sama ya. Ini adalah tahun yang ketiga. Di kolom yang keempat ini adalah tahun yang ketiga ya, terketik 1 tahun ya. Ini adalah 3 tahun, maksudnya seperti itu. Kemudian pemberian urea, TSP ataupun KCL pada lahan PMK, yaitu pozolik merah kuning atau tanah yang lengket, adalah kurang lebih seperti ini: 25 gram urea, 50 gram TSP, dan 25 gram KCL pada tahun yang pertama. Tahun yang kedua 25, 50, dan 25 sama ya. Kemudian tahun yang ketiga 25, 50, dan 25 gram per tanaman per tahun ya. Artinya ini 1 kali aplikasi. Kalau nanti dibagi 3 aplikasi berarti nanti tinggal dibagi 3 ya. Kemudian untuk Supernasanya ya, saya ke Supernasa terlebih dahulu ya, sama-sama yang di bagian bawah terlebih dahulu ya. Supernasanya sama seperti tadi pada tanaman tadi. Supernasanya adalah 1 sendok makan SPR ditambah 1 sendok makan Glio yang untuk di lubang tanamnya. Kemudian penyiraman yang pertama kita bisa menggunakan dengan Supernasa 25 gram per tanaman kalau ditaburkan. Kalau mungkin mau disiramkan, mungkin 1 sampai 2 sendok makan per 10 liter air, diaduk merata, ditambahkan dengan Glio untuk anti jamurnya boleh. Kemudian kita larutkan, nah kita ambil 250
mili per tanaman, baru kita tambah air untuk penyiramannya per tanaman ya. Nanti dalam 1 hektar akan ketemu 6 kilo ya per hektarnya untuk sekali aplikasi. Kemudian di tahun yang kedua kurang lebih juga sama caranya, di tahun yang ketiga kurang lebih juga sama caranya. Ini per aplikasi, jadi kalau untuk setahun 3 kali tinggal kita kalikan 3, untuk 3 tahun maka 9 kali aplikasi totalnya ya. 9 kali aplikasi totalnya ya, cukup sampai umur 3 tahun ya. Di atas 4 tahun itu boleh ditambahkan ya, boleh ditambahkan lagi dengan dosis yang sama seperti umur 3 tahun ya, boleh ditambahkan untuk membantu percepatan perkembangan batang tanaman kehutanan. Kemudian untuk granulnya kurang lebih juga sama seperti tadi tanaman-tanaman yang tadi. Pada tanaman tadi yang lain adalah 20 gram pada lubang tanaman. Kemudian umur yang di tahun yang pertama aplikasi ya, 1 kali aplikasi adalah 100 gram. Aplikasi yang tahun yang kedua ya, sekali aplikasi adalah 150 gram atau 6 sak per hektarnya. Kemudian aplikasi di tahun yang ketiga adalah 20 gram ya, 200 gram maaf ya, 200 gram atau 7 sak per hektarnya ya. Ini 1 kali aplikasi dari dalam 1 musim tanaman jati putih ini hanya 9 kali aplikasi ya. Jadi setahun 3 kali, jadi kita kalikan 3. Kemudian terakhir untuk tanaman jabon ya, jabon ini ada 2, ada jabon merah, ada jabon putih ya. Ini rata-rata umurnya adalah 6 sampai 7 tahun ya, baik jabon merah ataupun jabon putih. Saya rasa kurang lebih juga sama pemberian NPK-nya atau pupuk majemuknya ya, di tahun pertama dan tahun kedua. Ini hanya pemberiannya adalah 1 tahun yang pertama dan 1 tahun yang kedua, artinya pemberiannya 2 kali pemupukan ya. Kemudian 2 tahun yang pertama dan umur 2 tahun yang kedua, jadi ini 2 kali pemupukan saja ya. Nah kemudian pada tanaman kita ya, pada tanaman yang menggunakan dengan produk NASA ini ataupun teknologi NASA ini, kita bisa berikan di tahun yang pertama sama seperti yang tadi, dengan pemberian 25 gram per tanaman atau 6 kilo per hektarnya ya, 1 kali aplikasi ya di tahun yang pertama. Di tahun yang kedua adalah 30 gram per tanaman per aplikasi atau 7 kilo per hektarnya per aplikasi. Setahun 3 kali, tinggal kita kalikan 3 ya mitra-mitra. Kemudian tahun yang ketiga adalah 35 gram per tanaman per aplikasi atau 9 kilo per hektarnya ya. Jadi kalau untuk 1 musim tanaman jabon ini cukup sama seperti yang lain, adalah 9 kali aplikasi ya. Granul juga demikian juga seperti yang telah saya sampaikan dari sejak awal. Nah teman-teman, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra yang dimanapun Anda berada, kita tahu adanya periode emas tanaman kehutanan ya. Apa itu periode emas? Yaitu periode di mana saat-saat kencang-kencangnya atau cepat-cepatnya tanaman kehutanan ini menjadi batangnya membesar ya, membengkak ya, membesar, batangnya itu membesar. Jadi periode inilah yang dinanti ataupun yang dicari pada saat yang tepat. Maka periode ini menjadi periode di mana saat yang penting dan krusial. Ibaratnya seperti anak-anak itu, maka pada saat dia pertumbuhan dan perkembangannya yang cukup cepat-cepatnya adalah di periode anak-anak. Ya, pada saat periode anak-anak ini maka gerakannya mereka banyak, makannya juga banyak. Nah pada periode emas tanaman kehutanan ini rata-rata di bawah 3 tahun ya, rata-rata dari 5 tanaman tadi rata-rata di bawah 3 tahun. Oleh karena itu kenapa saya sebutkan tadi, dalam satu periode alangkah baiknya ya teknologi NASA ini diberikan mulai dari sejak awal sampai umur 3 tahun, dan setahun diberikan kurang lebih 3 kali ya. Maka hasilnya akan lebih optimal ya dibandingkan setelah nanti pemupukan di atas 4 tahun ya, lebih optimal ya. Karena ini apa, periode emas, sangat cepatnya berkembang, bertumbuh dan kembangnya batang-batang tanaman kehutanan yang kita pupuk ya. Nah ini adalah perbandingan komparatif ya, perbandingan komparatif pada tanaman-tanaman yang dilakukan penjarangan misalnya begitu. Pada tanaman 4x4 ya 655 pohon ya. Kalau tanpa NASA maka indeksnya adalah 0,8, sementara dengan produk teknologi NASA ini indeksnya bisa mencapai 1,5
hingga 1,2, sehingga dalam 625 pohon kita bisa mendapatkan, bisa dilihat di situ adalah 400 sampai 700-an meter kubik ya. Kalau yang dengan dilakukan penjarangan, yaitu dengan jarak tanam 4x3 ya dan seterusnya, maka kita bisa mendapatkan dengan angka indeks tadi ya kurang lebih antara 600-an ya sampai 900 ya. Itu di tanpa NASA, yang dengan NASA sampai 791 ya, selisih hampir kurang lebih 100 kubik. Nah, ini komposisi sebarannya. Kalau nanti kita bisa dilihat adalah prosentase tanaman ya, rata-rata yang tanpa NASA prosentasenya adalah yang 50 cm adalah 20%, yang di atas 30 cm adalah 15%, sisanya di 20 cm dan 25 cm ya. Ini saya ambil komparatifnya di tanaman albasia ataupun akasia yang sudah menggunakan teknologi NASA ya. Yang dengan NASA ya, yang dengan NASA adalah presentasinya bertambah ataupun maju ya. Yang 15 cm tidak ada, yang 15 cm tidak ada. Jadi mulai dari 20 cm itu 20%, sementara yang 25 cm sampai 30 cm itu 40 hingga 25% ya, 40% 25 cm, 25%-nya 30 cm. Nah, yang 30 cm up-nya ada 15%. Maka kalau kita hitung-hitung jumlah pohonnya rata-rata ya, yang tanpa NASA adalah kita dapatkan sekian rupiah ya sekian rupiah kalau kita hitung ya angkanya sekian rupiah ya tanpa NASA. Nah, yang dengan NASA Bapak Ibu bisa lihat perbedaannya, angkanya cukup jauh ya, karena angkanya tadi ada diameter di atas ya, di atas 30 up, atau kita sampaikan satu pohon ya kurang lebih bisa mencapai 1 kubik. Maka begitu maka lebih banyak ya, angkanya tentu saja publikasinya bisa bertambah. Ini adalah beberapa kesaksian di tanaman sengon kita di daerah Pekalongan ya, di mana sudah menggunakan aplikasi ya Super NASA baru 3 kali sebanyak 66 dus ya. Ini memberikan diameter yang cukup bagus ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada tanaman yang diikat dengan tali rafia untuk melihat perkembangan tanaman sengon ya. Ternyata luar biasa pertambahannya, dan beliau cukup puas dengan penggunaan produk-produk NASA ini. Ini adalah juga kesaksian teman-teman kita, mitra-mitra kita, tanaman sengon laut ya. Tingginya ya 6 meter ya. Jadi kurang lebih Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, 6 bulan tingginya bisa 6 meter ya. Jadi luar biasa. Jadi ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa teman-teman kita di tanaman kehutanan. Baik teman-teman semua, mitra-mitra agro dimanapun Anda berada, demikian tadi tema kita tentang tanaman kehutanan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain waktu dan di lain tema ya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan semangat pagi.